Kita balik lagi di Generasi Mecin, masih dari Yellow Hotel Manggarai, persisnya di Peron Sky Cafe di lantai 9. Kita masih diskusi dengan standar keselamatan di jalan tol setelah terjadi kecelakaan di jalan tol Cipularang beberapa waktu yang lalu. Bang Tigor selaku pengamat transportasi, sebenarnya kalau di Indonesia nih Bang, ada regulasi yang pakem nggak sih atau standar internasional seperti di luar negeri soal rambu-rambu, soal standar aspal? Karena kalau kita ngelihat dari sisi pertama, sisi keindahan ya, setelah banyak proyek dari Bekasi sampai Cikarang itu udah semeraut banget Bang, apalagi di musim lebaran kemarin ya. Belum lagi soal perbaikan-perbaikan proyek Bang. Kayaknya tiap lebaran tuh ada aja yang dibenerin tuh. Ini apa emang standar aspal kita setahun sekali ganti atau gimana sih Bang? Enggak ya, kalau kita memang ini masalah mutu itu kan karena memang perilaku pejabat kita tuh masih koruptif ya. Oke. Masih koruptif. Jadi kalau persentase aspal kita tuh berapa persen ya, aspal, berapa persen pasir? Dan kualitasnya juga kan. Ya itu KW1, KW2, ORI, KW1, 2, 3. Ntar disesuaikan sama anggaran yang mau dikeluarkan. Kalau misalnya bercandanya gini, kalau kita lihat ya itu ada jembatan. Nah, nanti jembatan kereta api yang di Manggarai itu. Iya. Boleh adu sama jembatan double track yang baru dibangun nanti. Siapa duluan yang rubuh? Double track yang mana nih Bang? Yang baru dibangun. Yang di Manggarai juga. Elevated. Iya, yang di sampingnya. Dulu-duluan mana yang rubuh? Waduh, itu artinya dulu-duluan mana yang perlu direnovasi gitu, diperbaiki. Karena kalau yang Manggarai itu Yang Manggarai itu buatan Belanda. peninggalan Belanda. Zaman Belanda. Kalau Ya, ini jadi kalau kita nggak dijajah Belanda dulu mungkin kita nggak punya jalur kereta api kayaknya. Iya. Artinya katanya begitu joknya. Artinya Iya. gini, saya mau mengatakan makin kesini kualitasnya itu makin kurang gitu, kurang bagus. Ya, kenapa? Karena lagi-lagi pengawasannya kurang, ya. Ya. Dan penegakan aturannya nggak jalan. Tadi saya mau ini kan Bang, masalah tersangkanya saya pikir jangan cuma pengemudi. Oke. Ya harus juga adalah pemilik usahanya, pemilik kendaraannya, Ada perusahaannya. jawabannya ya? Ya karena itu di KUA pidana itu diatur. Ya ada aturannya. Ya 359 dengan 360. Jadi kalau dia lalai menyebabkan orang lain luka, ada sanksi pidananya. Kalau menyebabkan orang lain meninggal dunia, ada lagi di 360 KUA pidana. Nah, artinya kenapa saya bilang si pemilik juga harus kena? Karena dia lalai mengawasi operasional bisnisnya, termasuk pengemudinya. Ya. Jadi yang kena jangan cuma pengemudi. Pengemudi kan apa kata owner? Bisa aja dong. Coba deh, ada nggak? Kalau di luar negeri, semua kendaraan umum atau lagi kendaraan berat itu ada manual book. Ya. Ada nggak di sini kita manual booknya? Ya. Supaya dia protes kalau misalnya, wah saya nggak mau bawa nih, nggak mau standar nih. Oh di sini nggak bisa di Indonesia. Iya dipecat. Nah, dulu truknya udah dump truck gitu kan dump truck, muatannya udah over. Dia nggak bisa nolak. Kan tadi di over dimensi karena buat keuntungan yang lebih besar. Itu siapa punya kepentingan? Oke. Pengusahanya. Makanya saya usul ke kepolisian itu pengusahanya dicabut izinnya. Oke. Supaya ada efek jerah buat yang lain. Kan diatur tuh di KUA pidana sama di Undang-Undang Nomor 22 di pasal 277. Oke. Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Jadi penegakan itu penting, ya, sehingga semua tertib gitu loh. Ya termasuk ngebangun tadi gitu ya. Kalau kita lihat, kalau kita bandingkan gitu ya, saya baru kembali dari Eropa, itu cor-corannya kelihatannya sama, tolnya sama highway di sana gitu loh. Iya. Ya. Kelihatannya ya. Kelihatannya, Iya. gitu loh. Kelihatannya sama, tapi kan ini ada struktur yang harus diperhatikan, kualitasnya harus diperhatikan, itu yang jadi masalah. Oke. Gitu loh. Ini yang lagi-lagi memang ini harus dicek gitu loh. Coba aja bayangin ya, Cipularang itu kan pernah longsor gitu kan. Ini kenapa gitu loh. Ya. Jembatannya aja pernah Ya kan? rubuh. Ambruk gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu gitu loh. Ini kan bahaya karena itu fasilitas umum gitu loh. Nah, ini lagi-lagi pengawasan dan penegakan aturan. Oke. Jadi memang kunci kalau kita bicara penegakan, pengawasan itu kan otoritasnya ada di pemerintah, nggak bisa di kita. Apalagi di saya kan cuma pengamat. Ya fungsinya cuma ngomong doang kan? Iya. Gitu loh. Media ngebantuin kan gitu kan untuk mengawasi. Eksekusinya ada di pemerintah. Pelaksananya ada di pemerintah.
kalau pemerintahnya konsisten, tegas, semua akan turut. Ya. Ya kayak misalnya gini, tadi di Undang-Undang Nomor 22 itu pengemudi nggak boleh lebih dari 8 jam per hari. Itu udah ada undang-undang Udah sebenarnya? ada. Oke. Di Nomor 22 tahun 2009. Berarti harusnya pengemudi juga berhak menolak. Betul. Ini kalau ngomongin standar kualitas jalan lagi dari Bang Indra sebagai yang punya geng mobil nih, kalau selama berkendara di Cipularang sempat ada keluhan gitu-gitu juga sih Bang? Saya 2 kali tabrakan beruntun Di mana? di kilometer sebelum Kerawang dulu. Oke. Itu hujan deras. Saya, anak saya yang laki-laki, istri saya, anak saya perempuan di belakang. Jadi memang itu malam hari kejadian. Sore hari yang pertama. Hujan deras. Saya fokus. Tapi karena kita pikir itu mobil berjalan, lampu rem kelihatan. Tiba-tiba itu mobil berhenti. Dia sudah tabrakan beruntun. Oh. Nah, handling kita apa? Saya untuk masih refleks, anak saya nunduk, saya rem sekuat mungkin, depan saya SUV, sampai ban serepnya ada di kaca saya. Aduh. Airbag keluar Bang? Airbag? Enggak, waktu itu saya mobil tua. Oh, mobil tua. Iya, numpang, mesin masih hidup, di starter hidup, turun lagi. Nah, jadi memang pengetahuan itu yang harus sering digali. Jalan sebetulnya tadi saya bilang kurang kualitasnya, karena itu masih ada bumping. Jadi kalau memang mulus, Ya. gitu loh. Kalau lagi lurus ya? Kalau Iya, lagi lurus ya. tapi kita naik kendaraan apapun dengan apa adanya kita nikmati aja lah. Tapi sebetulnya tidak memenuhi standar untuk jalan yang kita bayar. Oke. Gitu loh. Itu jalan yang kita bayar. Ya, nah sekarang saya nih, yang kedua malam hari, macet kan sebelah kanan menuju Jakarta itu penuh. Saya udah hati-hati sekali. Saya lihat dari spion saya nih, lampu kok nggak lambat, kok kenceng terus, habis belakang saya. Oh, ditabrak ya? Ditabrak dari belakang. Nah, jadi memang kurang nyaman di tol kita itu ya, terutama intensitas Jakarta-Bandung ya Bang Tigor ya, itu luar biasa. Makanya tadi saya sempat berkelakar dengan Bang Bintar apa Bang Tigor, ini sebetulnya jalan bebas hambatan atau jalan berbayar? Kalau bebas hambatan itu hambatan semua itu Iya, yang ada. betul, gitu betul. loh. Oke. Sebetulnya nyamannya itu ya akhirnya saya harus berangkat jam 1 malam. Baru nyaman ya. Baru nyaman. Kalau proyek kemarin jalan sih nggak nyaman tuh Bang. Proyek dimulai justru jam 11 malam. Saya bulan puasa ngincer kayak gitu. Saya berangkat jam 11. Malah justru. Nggak tahu malah makin macet Iya. gara-gara proyek lagi Dan jalan. itu bayangkan Bang, kita berdoa saja ya Mas Tigor, mudah-mudahan nih nggak jatuh nih. Itu dia Bang. Alat itu jalan bergerak. Iya, betul. Nah kita diminta Safety-nya ya. iya, Iya. kita Bismillah aja nih molen yang lagi tol diangkat pas kita. Itu Kita serem berdoa aja, mudah-mudahan yang belakang deh. Iya, amit-amit Kita ya. lewat duluan. Iya. Oke. Habis itu saya mau nanya ke Bang Indra, kita masih ada Bang Bintarta, kita masih ada segmen terakhir yang sering ketemu dengan pihak perusahaan dan sopir-sopir ya Bang ya. Apa mereka juga punya keluhan? Mungkin memang ada push dari perusahaan untuk kejar target dan lain-lain sehingga sering terjadi kecelakaan yang dialami oleh sopir. Kita bakal diskusi abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.